Firman Tuhan hari ini adalah kelimpahan menuju tanah perjanjian. Kelimpahan mencakup hal yang paling rendah, yaitu tentang materi, tentang keuangan. Itu yang paling rendah karena uang lebih rendah dari selera makan. Uang lebih rendah dari tidur nyenyak. Uang lebih rendah dari bahagia. Uang lebih rendah dari tubuh sehat. Jadi kelimpahan menuju perjanjian ini termasuk yang paling rendah, yaitu kelimpahan materi, kelimpahan hal-hal daging. Coba klik lagi. Nah, ini padang gurun. Itu adalah, klik lagi. Nah, Mesir, bangsa Israel di Mesir 430 tahun. Ada masa keemasan waktu Yusuf menjadi Perdana Menteri selama 80 tahun. Tetapi setelah Yusuf mati, 350 tahun bangsa Israel diperbudak di Mesir. Kerja paksa, nggak punya duit, nggak punya upah. Sehingga mereka berseru-seru minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel. Terus, nah waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu warna merah itu, anak sulung mati di Mesir. Anak sulung itu yang mati itu, coba kita baca dulu aja lah, ya. Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 37. Keluaran pasal 12. Saya baca 29, Bapak Ibu baca ayat 30. Ibu Gambalau dari Indo sekali dia. Udah diwacanya langsung. Oke. Ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Iya, jadi yang merah ini adalah anak sulung mati. Jadi bayangkan kalau di satu rumah ada 4 orang, suami anak sulung, istri anak sulung, jadi 3 orang mati di rumah itu, karena suami anak sulung, istri anak sulung, dan anak 2. Tetangga sebelah kematian juga, sebelah kiri. Tetangga sebelah kanan kematian juga. Tetangga sebelah belakang kematian juga, dan anak sulung ternak. Jadi saudara bayangkan, siapa anak sulung di sini? Suami. Anak sulung. Si Victor. Berarti si Victor mati, si Willa mati kan gitu kan. Anak sulung ternak juga mati. Jadi bayangkan kalau satu rumah mati 3 orang, nggak mungkin bisa satu orang mengubur 3. Nggak bisa minta tolong sama tetangga. Tetangga juga kematian. Jadi bayangkan betapa ngerinya malam itu. Kalau anak sulung suami, istri bukan anak sulung, ya paling sedikit mati 2. Ternak juga mati. Dalam keadaan seperti itulah bangsa Israel keluar dari Mesir. Tulah ke-10 itu. Tulah 1 sampai 9, orang Mesir nggak mau membiarkan bangsa Israel keluar. Itu tulah terakhir, tulah ke-10 yang kita baca ini. Ayat 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu. 2, 3. Ini perkataan Raja Firaun kepada Musa, kepada Harun malam itu.
Raja Mesir, Firaun, menyuruh supaya bangsa Israel keluar dipimpin oleh Musa dan Harun. Ayat 33, orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. 2, 3. Nah, jadi orang Mesir udah ketakutan. Jangan-jangan bukan cuma orang anak sulung yang mati, jangan-jangan semua jadi mati nih. Jadi dalam ketakutan itu dia desak supaya bangsa Israel keluar dari Mesir. Ayat 38. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. 2, 3. Nah, orang Israel waktu malam itu anak sulung mati, orang Israel datang ke rumah orang Mesir. Mayat di hadapan mereka, tapi bangsa Israel datang meminta emas, perak, barang-barang lain. Mereka minta. Ayat 36 berkata, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga mereka memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampas orang Mesir itu. Jadi kalau misalnya orang Israel meminta ke orang Mesir, kalau Siedi meminta, kira-kira Makda minta juga enggak ke tetangga? Minta juga. Laki-laki meminta ke laki-laki, perempuan meminta kepada perempuan. Jadi kalau Pak Diki meminta ke orang lain, ke laki-laki, mamanya Niki meminta kepada wanita-wanita, nyonya-nyonya. Si Kesia minta ke teman-temannya. Jadi mereka merampas orang Mesir dan Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati. Ayat 37, baca bersama-sama. 2, 3. 600.000 orang itu biasanya yang dihitung 20 tahun ke atas, bangsa Israel. 600.000 itu banyak loh saudara. Kalau berbaris 600.000 orang, satu barisan 2 orang, jarak 1 meter, saya kira lewat ke PGC. Kepalanya di PGC, di sini masih berkumpul orang 100.000 orang lagi. Ini panjang sekali nih. Jadi berapa orang yang meminta kepada orang Mesir? Kalau laki-laki 20 tahun ke atas, 600.000 orang, mereka minta semua. 600.000 orang. Jadi kalau saudara bayangkan Mesir sebesar Jakarta ini, orang Pluit meminta di Pluit, orang Cibubur meminta di Cibubur, orang Ciracas meminta di Ciracas. Seluruh Jakarta ini, kalau ini adalah komunitasnya orang Mesir, seluruh Jakarta ini dijarah oleh orang Israel. 600.000 orang laki-laki saja, 19 tahun ke bawah nggak dihitung itu jumlahnya. Ibu-ibu nggak dihitung, wanita nggak dihitung. Jadi bayangkan, untuk seluruh Jakarta ini 1 juta orang meminta ke tiap rumah, misalnya. Dan orang Mesir bermurah hati. Nah, Alkitab khotbah kita hari ini adalah firman Tuhan hari ini adalah, balik lagi ke khotbah yang tadi, judul khotbah, kelimpahan menuju tanah perjanjian. Iya, balik lagi ke poin yang barusan. Kembali kepada merah ini, bangsa Israel sudah menjarah bangsa Mesir. Berapa banyak duit itu belum bisa kita lihat di ayat ini. Ya. Berapa banyak kelimpahan itu belum bisa kita lihat di ayat ini. Coba kita lihat berikutnya. 40 tahun mereka di perjalanan. Sekarang ini jarak yang paling dekat ini kira-kira 800 km. Tapi dulu kan tidak ada jalan raya. 40 tahun mereka di padang gurun, di perjalanan. Terus baru masuk mereka tanah Kanaan. Begitu keluar dari Mesir, mereka udah kaya. Tapi dulu kan tidak ada jalan raya. 40 tahun mereka di padang gurun, di perjalanan. Terus baru masuk mereka tanah Kanaan. Begitu keluar dari Mesir, mereka udah kaya. 40 tahun mereka di perjalanan. Begitu keluar dari Mesir, mereka udah kaya. 40 tahun mereka di padang gurun, di perjalanan. Terus baru masuk mereka tanah Kanaan. Begitu keluar dari Mesir, mereka udah kaya.
Berapa orang yang kaya itu? Ya seluruhnya kaya ini. Karena minta dari orang Mesir. Di warna merah ini. Jadi begitu memasuki padang gurun, mereka kaya semua. Berkelimpahan. Kita belum bisa ukur lewat ayat ini, nanti kita akan lihat. Dan sampai di tanah Kanaan, seluruh kekayaan mereka itu sebenarnya nggak sampai ke Kanaan. Karena ke Kanaan itu sudah berlimpah susu dan madu. Nah 430 tahun di Mesir, itu melambangkan kita ada di dunia ini. Berapa lama? Mungkin 70, mungkin 80 tahun. Kita keluar dari Mesir, kita keluar dari dosa, kita keluar dari hidup yang gelap. Coba kita lihat dulu 1 Petrus. 1 Petrus pasal 2. Ayat 9. Satu orang baca dengan suara keras. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, jemaat yang raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kita keluar dari Mesir, kita keluar dari kegelapan. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masuk kepada terangnya yang ajaib. Kita dipilih oleh Tuhan dari Mesir. Kita dipilih oleh Tuhan dari kegelapan, dari dosa, dari perbudakan daging. Ketika kita dipanggil Tuhan keluar dari Mesir, anak sulung mati, dosa-dosa kita, dosa yang paling sulung apa, saudara bisa tahulah. Saudara tanya hati sendiri. Itu harus mati. 40 tahun di padang gurun artinya selama kita di dunia ini. Berapa lama kita di dunia ini, perjalanan kita. Perjalanan kita di dunia ini adalah untuk mempersiapkan kita masuk Kanaan. Yerusalem baru, sorga. Jadi di Jakarta ini kita sedang dalam perjalanan menuju sorga. Bangsa Israel, gambaran kita. Dari Mesir, kita dari dunia. Anak sulung tentang dosa kita disalibkan, dimatikan. Dan 40 tahun di padang gurun itu perjalanan kita selama di Jakarta ini, selama di bumi ini. Dan Kanaan adalah masuk sorga. Nah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka langsung kaya. Mereka langsung diberkati. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah langkah pertama kita mulai diberkati. Kalau kita nggak diberkati ada sesuatu yang salah. Kenapa seperti itu? Nah sekarang kita akan lihat selimpah apa bangsa Israel. Di ayat tadi kita belum bisa ukur. Tapi coba kita lihat di ayat lain, mulai kita ukur seberapa kaya bangsa ini. Mari kita lihat kitab Keluaran pasal 38. Ini di padang gurun ini ya, kitab Keluaran ini sedang di padang gurun. Sedang di perjalanan. Di padang gurun itu ada perintah Tuhan kepada Musa supaya dibangun kemah suci di padang gurun, bukan di tanah perjanjian. Di tanah perjanjian bait Allah, di padang gurun kemah suci. Disuruhnya Musa untuk membangun. Nah sekarang kita lihat pembangunan itu, pasal 38 ayat 21 sampai dengan ayat 28, saya baca 21. Biaya untuk mendirikan kemah suci. Inilah daftar biaya yang untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. 2, 3. Dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kermiji, dari lenan halus. Sampai di situ dulu. Nah, ada ahli untuk membangun kemah suci. Enggak orang odong-odong, tapi expert.
ahli. Kain ungu tua dapat dari mana? Mereka di padang gurun kok. Kain ungu muda dapat dari mana? Kain kermisi dapat dari mana? Lenan halus dapat dari mana? Semua ini dapat dari Mesir. Mereka sedang ada di padang gurun. Waktu yang merah ini, di sini dapat ini barang ini semua. Kemudian Alkitab katakan ayat 24, segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan ada 29 talenta dan 730 sikal ditimbang menurut sikal kudus. 2, 3. Ayat 26, 2, 3. Nah ini semua mentahnya ini. Kita nggak bisa ukur ini, tapi kita mau ukur sekarang mentahnya ini dengan duit. Dari mana semua barang ini? Sekali lagi dari Mesir, ya. Waktu anak sulung mati. Dunia ini akan memberkati kita, saudara. Sumber berkat bagi kita dunia ini. Coba kita lihat sekarang. Biaya kemah suci yang kita sudah hitung tadi. Yang kita baca dalam mentahnya, sekarang kita lihat. Biaya pembangunan kemah suci. Kan itu tadi judulnya ayat itu. Terus, ya kita udah baca ini. 29 talenta emas. Satu talenta itu 34 kilogram. Jadi, talenta itu 986 kilogram. Terus, 730 sikal emas. Satu sikal 11,4 gram. Hasilnya 8.563 gram. 100 talenta perak kali 34 kilogram, 3.400 kilogram. 1.775 sikal perak kali 11,4 gram, hasilnya 21.000 gram. Dari yang berumur 20 tahun ke atas, 3.621.000 sikal. Terus perak ini, terus 100 talenta perak kali 34 kilogram, 3.400 kilogram. 70 talenta tembaga kali 34 kilogram, 2.380 kilogram. 2.400 sikal tembaga kali 11,4 gram, 28.000 kilogram. Nah sekarang kita hitung rupiahnya. 986 kilogram emas kali 1.125.000 per gram, hasilnya adalah 1.109.250 juta. 8.563 gram kali 1.125.000 rupiah, hasilnya adalah 9.633.375.000. 3.400 kilogram perak kali 23.500 per kilogram, hasilnya adalah 799 miliar. 1.775 sikal perak sama dengan 21 kilogram. 21 kilogram perak kali 23.000 per 5.500, 23.500.000, hasilnya adalah 493.500.000. 301.775 orang kali 11,4 gram tembaga, hasilnya adalah 3.621.000 gram tembaga. 3.621.000 gram kali 11.322 per gram, hasilnya 40.996.962.000. Totalnya adalah 1.738.838.037.000. Ya banyak sekali ya. Itulah kelimpahan itu. Kelimpahan itu tidak dibawa di tanah perjanjian. Kelimpahan itu dipakai untuk memuliakan Tuhan di padang gurun. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan, bukan untuk dibawa ke sorga.
Di sorga nggak laku loh saudara. Saya teringat cerita teman tentang ilustrasi, ada orang kaya mati. Sudah berumur 90 tahun. Kayanya luar biasa. Sebelum mati dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolonglah supaya bisa kubawa 6 kilogram emas ke sorga. 10 kilogram tadi jadi minta. Tuhan bilang nggak boleh. Tapi bolak-balik dia nangis. Aku kan udah sejak muda kerja keras. Nggak tahu siang, nggak tahu malam, jadi kaya. Jadi izinkanlah aku bawa. Tuhan bilang akhirnya, udah bawa 6 kilo deh. Dia panggilnya lah tukang pahat yang asli, yang ahli. Dibuatlah emas ini jadi malaikat. Dikuburlah bapak ini dengan emas ini. Waktu dia mau ke sorga, udah dilihat sorga itu dari jauh. Dan sudah dilihat di depan pintu sorga itu Petrus ada di situ. Dia gotonglah malaikat yang emas ini 9 kilogram, 6 kilogram digotong oleh umur 90 tahun kan berat juga. Tertatih-tatih dia berjalan. Dan begitu Petrus mempersilakan masuk, dia buka lantainya emas semua sorga itu. Saudara baca di Wahyu pasal 21. Dia bilang, "Oh, pantasan aku nggak dibolehin Tuhan bawa emas ke sini. Rupanya jadi lantainya di sini." Dibuang sama dia, saudara. Malaikat lihat, Pak, dilarang buang sampah di sorga, katanya. Ambil. Kalau kita mati, kita nggak bawa apa-apa loh, saudara. Lahir juga nggak bawa apa-apa. Lahir tangan kita kosong, mati tangan kita kosong. Makanya ada nyanyian, datang kosong, pulang kosong. Ku tak membawa apapun juga maksudnya. Jadi kelimpahan yang triliunan ini, membangun bait Allah ini, membangun bait suci ini, semuanya itu keluar dari tangan orang Mesir. Jangan-jangan penguasa Mesir, Firaun itu, sekarang setan, jangan-jangan berkat kita ada di tangannya. Kita harus minta itu. Nggak boleh dia pegang berkat kita. Ambil berkat itu. Karena Alkitab katakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita kecurian, kita nggak tahu. Jadi berkat kita ada di tangan orang Mesir, di tangan Firaun, di tangan roh jahat, di tangan sibolis. Berkat kita harus ambil. Tapi ingat, kalau saudara sudah ambil, nggak saudara bawa ke sorga. Saudara pakai memuliakan Tuhan sementara saudara di bumi ini. Itu tujuannya. Tujuan yang lebih rendah adalah supaya saudara lebih leluasa menikmati hidup. Nah, ini adalah biaya pembangunan kemah suci. Saya ulang, 1.738.837.000. Murah hati sekali orang Israel ya. Kenapa murah hati? Karena cuma minta doang. Mereka nggak berjerilalah, mereka nggak ada keringatnya untuk itu. Mereka minta doang. Kalau kita mengerti, kita diberkati Tuhan dan kita jadi bendahara, kita nggak mungkin pelit. Cuma disuruh Tuhan mengelola kok. Kami alami itu berkali-kali loh saudara. Ada orang kasih duit sekian juta, tapi sudah ada daftarnya. Ini untuk si anu sekian, ini untuk si anu sekian, untuk sekian. Lah kami cuma bagi-bagi doang, kami nggak dapat apa-apa loh saudara. Hati kadang-kadang berteriak, loh, kau nggak dapat apa-apa, cuma menyalurkan begitu doang gitu. Itu nggak sekali dua kali saudara. Dan memang mestinya harus seperti itu. Berkat yang kita terima itu adalah untuk kita nikmati kedua. Pertama untuk memuliakan Tuhan, kedua untuk kita nikmati, yang ketiga adalah untuk memberkati orang lain. Itu tujuannya. Kalau kita mengerti tujuan itu, kita akan ada dalam kelimpahan dan dalam perjalanan menuju surga. Pasti. Tapi kalau kita melenceng dari tujuan itu,
untuk memperkaya diri. Kayak orang lain seperti lauk mati, yang nggak mungkin berkat itu Tuhan kasih. Karena apa yang kita tabur kita akan tuai, saudara. Kalau kita pelit untuk orang lain, maka dunia ini akan pelit untuk kita. Nah, ini kelimpahan membangun bait suci. Bagaimana dengan kelimpahan dengan yang melayani di bait suci? Bait suci ini kan ada imam-imam di situ. Kita lihat kelimpahan imam di pasal berikutnya, pasal 39. Ayat 1 sampai 13, saya baca ayat 1. Membuat pakaian imam. Ini pendetanya ini, hamba Tuhannya. Dari kain ungu tua, dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmiji, dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila disenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 2, 3. Ya, sekarang kita lihat imamnya, Harun dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Membuat baju itu bukan tukang jahit abal-abal, tapi desainer membuatnya, karena dikatakan orang ahli untuk membuat di pasal 38 tadi. Maka ini pasti orang ahli semua, bukan tukang jahit odong-odong. Ayat 3. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya lah itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmiji, dan pada lenan halus buatan seorang ahli. 2, 3. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, dan lenan halus yang dipintal benangnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, pakaian imam ini luar biasa mewahnya, tapi dipakai untuk kebaktian ya, bukan dipakai kayak mulci jantung, enggak. Untuk kebaktian aja, bukan untuk dipakai jalan-jalan ke tempat lain. Dikerjakan mereka lah permata krisopras. Ada yang kenal permata krisopras di sini? Aku juga nggak kenal, sama aja kita. Dari mana dapat ini? Ya dari Mesir. Dapat krisopras yang nggak kita kenal ini. Ayat 7 sekarang. Ditaruhnya lah itu kepada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 2, 3. Ya, ahli yang membuat ya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. 2, 3. Jadi baju itu ada permata yaspis juga, tadi krisopas ada, permata yaspis merah ada. Aku juga nggak kenalin ya. Saya kira Anda juga nggak kenal. Krisolit, malakit, saya nggak kenal semua ini. Tapi ini semua ada di baju imam. Sekali lagi, dari mana dapat? Dari Mesir. Mereka sudah bawa dari Mesir. Ayat 11, baca, 2, 3. Nah, semua ini kita nggak kenal ini barang ini. Lajurit, yaspis hijau, batu darah, nggak kenal kita semua batu-batu mulia ini. Jajar yang keempat permata pirus. Oh, ayat 12. Jajar yang ketiga permata ambar, akik kecubung. Kalau akik kenal lah kita ini. Ini paling murah ini dari batu-batu ini paling murah. Ayat 13, 2, 3.
Kira-kira bajunya ini berapa miliar ini ya? Hotman Paris dibilang manusia 3 miliar, kalau berdiri dia 3 miliar. Imam ini saya kira lebih banyak ini. Lebih mewah ini. Lebih mahal pakaiannya ini dari Hotman Paris. Kok mahal sekali? Karena yang dilayani adalah raja di atas segala raja. Jadi kalau hambanya nggak tampil seperti ini, mananya rajamu? Kau aja jadi miskinnya begini. Raja apa yang kau ikutin? Tuhan apa yang kau ikutin? Kan gitu. Jadi didandani begitu mewah. Tapi ingat sekali lagi adalah untuk kebaktian. Kalau kita melayani Tuhan, mendahulukan Dia dalam segala perkara dalam hidup kita, kelimpahan akan Tuhan kasih sama kita. Nggak mungkin nggak. Baik kemah suci dibiayai triliunan, hambanya diberkati juga miliaran, saudara. Kenapa? Karena sedang mencerminkan Bapa di sorga. Jadi saudara perlu yakin ketika tujuan ini, saudara ada dalam tujuan ini, nggak peduli COVID, nggak peduli apa, berkat Tuhan ada untuk kita, saudara. Nggak mungkin nggak ada. Tapi kita harus tahu tujuannya untuk apa, saudara. Jadi pakaiannya itu segitu limpahnya, saudara. Dan bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan itu, mereka sangat murah hati. Coba kita lihat pasal 36. Kita pengen tahu murah hatinya bangsa Israel. Ayat 1-7, saya baca ayat 1. Demikianlah harus bekerja Besalel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. 2, 3. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. 2, 3. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Terus, ya, surplus, bahan sampai berlebih-lebih. Bangsa Israel harus dicegah untuk membawa persembahan, karena hasilnya terlalu banyak dan berlebih. Sekali lagi, kenapa mereka begitu murah hati? Karena modalnya cuma minta dari orang Mesir. Mereka tahu ini bukan barang kami, ini cuma minta doang kok. Mereka begitu murah hati. Alkitab katakan kepada kita, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita memaksakan diri kita untuk murah hati, maka Tuhan akan membuat orang-orang bertemu dengan kita murah hati. Jadi, mari kita perhatikan bagaimana kita iring Tuhan. Kadang-kadang kita iring Tuhan ini, kalau sudah di gereja, maaf, otak kita berubah menjadi kalkulator. Duit 100.000 itu di mall kecil. Kalau saudara saya bawa ke Grand Indonesia, ke mall di Grand Indonesia, saya kasih saudara duit 100.000, mungkin saudara akan cepat-cepat keluar dari mall itu. Karena saudara berpikir, apa yang bisa dibeli dengan 100.000 ini? 100.000 sangat kecil,
di mall. Tapi di gereja jadi raksasa. Kan ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Nggak benar kita. Nah kalau kita mental kita seperti itu, bagaimana mungkin Tuhan memberkati kita dengan limpahnya? Kadang-kadang kita untuk urusan lain kita murah hati. Di arisan, di punguan, di perahu tahun kita murah hati memberi karena nama kita disebut di situ. Tapi giliran di gereja, saudara ditagih misalnya uang listrik, belum tentu saudara langsung memberinya dengan sukacita. Padahal saudara juga yang memakai fasilitas. Coba kita nggak pakai AC di sini, saudara semua kan pakai kipas. Jadi kita perlu mengubah mentalitas kita, saudara. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, justru kita harus nggak boleh pakai kalkulator otak kita. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, kita harus belajar apa yang kita bisa jual. Jual aja untuk pekerjaan Tuhan. Dan nanti perhatikan apakah Tuhan akan berutang kepada saudara. Apakah Tuhan akan membuat saudara miskin mengikut dia? Apakah Tuhan membuat saudara menjadi bangkrut mengikut dia? Saya percaya nggak bakalan, saudara. Apa yang dilakukan bangsa Israel di perjalanan padang gurun ini membuat bangsa Israel sampai hari ini 2021 menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Hampir seluruh hak paten ada di tangan bangsa Israel, hampir seluruhnya. Penggubah-penggubah lagu, komposer-komposer itu yang kelas dunia itu hampir semua orang Israel. Orang Israel, kata Yusuf Roni, benih unggul. Tidak ada orang Israel yang tidak menguasai musik minimal satu. Karena sejak lahir mereka sudah diajar apa yang mereka suka. Jadi berkat Tuhan dicurahkan kepada bangsa ini. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, kita lihat hebatnya mereka, saudara. Alkitab ini memberitahu kepada kita bagaimana murah hatinya bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan dan sampai hari ini. Jadi kita harus menyadari bahwa ketika kita start menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah titik awal berkat Tuhan turun sama kita. Terus akan Tuhan tambah, terus. Sampai kita merasakan kelimpahan itu dalam perjalanan kita sepanjang hari. Sekali lagi, nggak boleh salah tujuannya. Tujuannya adalah untuk pertama memuji Tuhan, melayani Dia. Itu tujuan pertama. Ketika Tuhan memberkati kita, berkat Tuhan yang kita tidak bisa hitung aja, udara yang kita hirup ini, 1 bulan biayanya 5,5 miliar per tahun, per bulan, 1 orang. Jadi hitung saja. Satu bulan 5,5 miliar per orang, berarti CID harus bayar 16,5 miliar per bulan kalau disuruh Tuhan bayar. Kali 3 itu 16,5 miliar per bulan loh, ini bukan per tahun ya, per bulan. Jadi betapa murah hatinya Tuhan memberkati kita. Asal kita tahu, pertama, tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita tahu tujuan kita di bumi ini. Di samping memuliakan Tuhan, kita juga harus melakukan tugas kita dan tanggung jawab kita sebaik mungkin. Apa profesi saudara? Jadi pelajarlah sebaik mungkin. Jadi pegawai negerilah sebaik mungkin. Jadi pendetalah sebaik mungkin.
berusaha dengan segala kemampuan, dengan segala kerinduan. Saya tidak bisa berkata kepada saudara, kalian doa dong, tapi saya nggak doa. Nggak bisa. Saya harus jadi contoh, saya harus jadi teladan. Ketika orang berkata kepada saya tentang pokok doanya, saya bisa bangun jam 2 malam, jam 3 malam untuk mendoakan pokok doa itu. Padahal kan saya bisa nggak doakan, dia nggak lihat saya kok di kamar. Tapi bagi saya itu adalah tanggung jawab saya. Itu adalah bagian saya, dan saya harus melakukannya dengan sukacita. Oh, ini bagianku ini. Ini nggak bisa kudelegasikan kepada orang lain. Mari kita percaya, saudara, bahwa Alkitab kan katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul di hati, disediakan Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Jangan cuma nyanyian itu. Apa yang tak pernah dilihat mata. Kalau nyanyiannya sih lancar. Nggak boleh itu cuma nyanyian. Itu harus menjadi kenyataan dalam hidup kita. Persoalannya adalah seberapa kita konsisten dalam panggilan Tuhan ini. Contohnya aja lah konsisten, misalnya ibadah minggu aja. Kalau ibadah minggu di kalender misalnya 58 kali, termasuk Natal dan ibadah tahun baru 58 kali. Kalau saudara 10% pun nggak nyampe, ya bagaimana saudara mau meminta janji Tuhan? Oh, saya nggak kebaktian karena saya sakit. Kenapa saudara nggak paksakan? Oh, ada mujizat nanti walaupun sakit. Saya nggak sekali 2 kali memaksakan ketika sakit ada pelayanan, tetap saya jalan. Saya berpikir, kalau pelayanan sakit, mending mati di pelayanan lah daripada mati di tempat tidur. Saya pergi. Banyak kali jadi sehat, jadi sembuh. Jadi jangan saudara meriang dikit udah nggak ke gereja, padahal mungkin di jalan saudara udah sembuh. Saudara udah ditolong Tuhan di perjalanan. Karena apa? Tuhan itu Tuhan mujizat, yang mengadakan yang tidak bisa kita adakan. Di dunia ini siapapun manusia hanya bisa mengerjakan sebatas otaknya. Dokter misalnya, dia hanya bisa nolong kita menurut ilmunya. Tidak ada dokter yang bilang misalnya obat ini makan 100% kau sembuh. Enggak ada. Hanya Tuhan yang bisa menjamin kita 100%. Profesi apapun enggak bisa menjamin kita 100%. Nah, jadi mari kita evaluasi seperti saya bilang tadi. Seberapa hebat kita mengasihi Tuhan. Seberapa hebat kita memuji Dia, menyembah Dia. Melakukan tugas kita dan tanggung jawab kita karena cinta Tuhan, terutama ketika kita nggak dilihat orang. Di situ ujiannya, saudara. Kalau cuma dilihat orang, bisa aja kita bersandiwara. Seperti nyanyian Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Di depan orang kita bisa bersandiwara. Tapi ketika kita sendirian, ketika kita dapat jadwal Pendoa 12 jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, seberapa rindu kita mengambil tanggung jawab itu. Apakah kita katakan, Tuhan, terima kasih aku kebagian doa jam 2 malam. Saya tahu ini salibnya besar. Makin besar salibnya, makin besar hadiahnya, saudara. Makin mahal kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, harga yang kita harus bayar, makin Tuhan berkati kita. Kalau Tuhan tidak berkati kita di zaman kita, Tuhan bisa berkati di zaman anak kita. Tuhan bisa berkati di zaman cucu kita. Pendek kata adalah sesuatu yang saudara keluarkan untuk memuliakan Tuhan.
yang tidak bernilai kekal, Tuhan akan kasih di bumi ini upah kita. Karena tidak bernilai kekal. Duit tidak bernilai kekal. Nggak bisa kita bawa ke sorga. Karena duit tidak bernilai kekal, ketika kita keluar duit untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan kembalikan duit kepada kita. Bukan di sorga, tapi di sini. Karena kalau di sorga, nggak laku lagi itu duit. Jadi Tuhan tahu seberapa kita bergumul untuk melayani Tuhan. Kami kalau ke pelayanan ke Kadipaten, saya sudah bangun jam 3.20. Supaya saya bisa biston sampai jam 4 kurang 10 atau kurang 20. Pokoknya saya harus lakukan 1 jam. Jam 4 mobil kami sudah keluar. Kadipaten kira-kira 175 km ya. 175 km dari sini Kadipaten. Kadipaten itu adalah kalau saudara berjalan dari Cirebon menuju Bandung, saudara akan lewat Kadipaten. 175 km sudah berangkat kami jam 4 pagi, maka kami akan tiba di Kadipaten kira-kira jam 6 lewat dikit. Tergantung jalan. Kalau jalan lancar bisa di bawah 2 jam. Kemarin kami 2 jam 10 menit ya. Karena kemarin saya dengan Edi perginya, ganti-gantian. Kadang-kadang Victor saya aja, kadang-kadang Edi. Pulangnya 175 km, berarti 350 km. Taruhlah berarti kalau minyak 30 liter. Kalau kadang-kadang nggak pakai AC, 30 liter kali seliter berapa? Bayar tol, persembahan. Sampai hari ini belum pernah kuterima persembahan dari Kadipaten sepeser pun. Saya adalah pendeta yang paling rajin mungkin ke Kadipaten. Kenapa? Suaminya umur 84, sudah 1 tahun, hampir 1 tahun di tempat tidur aja, karena udah stroke 7 kali. Istrinya 71. Jemaat kemarin hanya 9 orang ya. 12 sama anak kecil. Bayangkan saudara, apa yang saya kejar ke Kadipaten kalau begitu. Jemaat 12 sama anak kecil, yang dewasa berarti kira-kira 8 atau 9 orang, 12 orang. Berangkat jam 4 pagi, bangun jam 3 lewat 20. Yang dikejar apa? Persembahan sepeser pun yang nggak saya terima. Sampai hari ini. Saya ke Kadipaten itu bisa 3 kali, 4 kali setahun. Kenapa saya mau lakukan itu? Karena saya tahu itu adalah sumber berkat untuk saya. Seluruh pengeluaran saya akan diberkati oleh Tuhan dengan caranya yang tidak terpikirkan. Pulang dari sana masih minggu yang sama, istri saya bilang, "Si Anu transfer duit." Bukan orang Jakarta loh saudara. Jauh dari Jakarta. Transfer duit berapa? Sekian. Bilang ke dia, bagus kau ya. Habis itu janda sarpat lagi transfer ke saya. Si Anu juga janda sarpat kirim sekian loh mami. Tuhan tidak mau berutang saudara. Mari kita lihat contohnya bangsa Israel ini. Begitu keluar dari Mesir, kita kembali dulu ke perjalanan bangsa Israel itu. Begitu keluar dari Mesir, mereka diberkati saudara. Berkat itu tidak sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Di tanah Kanaan berlimpah susu dan madu. Buat apa berkat itu sampai tanah Kanaan? Jadi selama perjalanan padang gurun itu, mereka pergunakan berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Mereka bangun kemah suci. Mereka memuliakan hamba Tuhan di pelayanan itu. Harun berpakaian miliaran saudara. Mereka bawa persembahan-persembahan itu dan mereka buat baju imam. Itu perintah Tuhan saudara. Jadi ini perjalanan yang kita harus tempuh saudara.
yaitu kita sedang menuju sorga. Dalam perjalanan kita menuju sorga itu ada berkat-berkat Tuhan di sepanjang perjalanan, saudara. Coba kita lihat Roma pasal 13. Roma pasal 13. Roma pasal 11 maksud saya. Roma pasal 11 ayat terakhir. Baca bersama-sama. 2, 3. Kalau segala sesuatu kita sadari dari Tuhan, napas kita dari Tuhan, kesehatan kita dari Tuhan, masa depan kita dari Tuhan. Dan kalau kita sadari itu dan kita berkata, Tuhan, apa yang kuterima ini, Engkau mau, saya hanya bendahara aja. Saya akan kelola menurut apa kata Kau, karena ini hartamu, karena ini barangmu. Di mobil kami selalu ada di kantong yang kecil itu selalu ada koin memberkati Pak Oga. Seringkali ketika orang lain memakai mobil saya, koinnya habis. Kenapa? Murah hati memberi di jalan. Karena kan bukan uang dia, tinggal kasih aja cepat-cepat. Kalau kita menyadari berkat yang kita terima adalah Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi saluran berkat, maka Tuhan akan semakin kasih lagi sama kita. Akan semakin Tuhan kasih lagi. Saya tidak pernah mengeluh ketika koin itu habis. Saya maklum, saya ngerti. Memang itu untuk memberkati. Tapi sekali lagi, orang yang pinjam mobil itu kenapa jadi murah hati? Karena bukan miliknya. Kalau kita menyadari bahwa tidak ada milik kita hanya dititipkan sama Tuhan, maka kita akan mudah memberi karena titipan. Kalau saudara pernah melihat di TikTok, guyonan ibu-ibu, dia bilang ibu-ibu orang Batak, kenapa kita ibu-ibu harus pintar cari duit? Temannya bilang, ya karena suami cuma titipan, Eda. Apa maksudnya? Ya dititip Tuhan, titipan. Kalau nggak dipanggil Tuhan, kalau nggak diambil Tuhan, yang diambil perempuan lain lah katanya. Lembak kali Eda ini berpikir, katanya saudara. Itu guyonan di TikTok, saudara. Titipan. Jadi yang kita terima itu adalah titipan. Mari kita mengerti bahwa untuk kemuliaan Tuhannya itu, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat hidup kita, saudara, apa yang kita beri itu, kalau berbicara tentang uang, tentang emas, saya kira tidak terlalu berat. Tapi kalau seluruh hidup kita, kalau saya melihat misalnya pelayanan misionari di Papua, saya terkagum-kagum loh, saudara. Mereka datang dari Amerika, tinggalkan negaranya, bawa istri, dan kemudian di Papua 20 tahun, 30 tahun. Saya pikir luar biasa orang-orang ini. Kalau saya ke Papua 20 tahun, 30 tahun, saya kira tidak terlalu istimewa. Tapi kalau dari Amerika, negara itu negara maju. Luar biasa majunya, kok ditinggalkan? Pergi ke Papua hanya untuk apa? Hanya untuk melayani, memenangkan jiwa-jiwa di Papua. Saudara bisa lihat di YouTube bagaimana pelayanan-pelayanan mereka. Bahkan ada pilot yang kemudian jatuh pesawatnya di danau dan kemudian dia mati. Hanya satu tujuannya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Seluruhnya dipertaruhkan sama dia, saudara. Jadi hari ini, biar perjalanan bangsa Israel ini jadi contoh kepada kita untuk mempergunakan seluruh sumber daya kita, uang, talenta, pikiran, untuk menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Ketika kita lakukan ini, maka kelimpahan akan menjadi milik kita, saudara.
Mari kita lihat ayat terakhir untuk kita pagi hari ini. Ayat yang terkenal. Amsal pasal 3. Ayat 9, baca dengan suara keras. 2, 3. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Bukan cuma dengan hatimu. Bukan cuma dengan mulutmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Apa hartamu? Duit, deposito, mobil, rumah, terserah, sebut sajalah. Tapi Alkitab katakan muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan segala dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini perintah. Lah kita bayar perpuluhan juga nggak mau misalnya. Bagaimana mau Tuhan berkati? Bagaimana mau Tuhan curahkan sorga tercurah bagi kita? Ayat 9 yang perintah ini kita lakukan. Ayat 10 baca bersama-sama. 2, 3. Ayat 10 ini bagian Tuhan, saudara. Ayat 9 bagian saudara. Bilang dulu sama orang sampingmu. Ayat 9 tidak kau lakukan, ayat 10 Tuhan tidak lakukan. Sebaliknya, ayat 9 engkau lakukan, ayat 10 Tuhan lakukan. Saya rindu ayat 10 ini digenapi Tuhan dalam hidup saya, saudara. Di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami. Saya rindu ayat 10 ini dikerjakan Tuhan. Saya harus kerjakan ayat 9. Kalau saya berbicara tentang kadipaten itu masih kecil. Ada tempat-tempat yang lebih jauh, nggak aku terima juga persembahannya. Siantar lebih jauh, saudara. Belum pernah aku terima persembahan dari satu gereja di Siantar karena mereka sedang membangun. Ketika dikasih persembahan ke saya, pembangunan kalian lebih penting. Saya kembalikan, saudara. Sampai suatu hari saya mau menuju Polonia, Kuala Namu. Saya mau pamit, dia kirim taksi, saudara. Namanya mobil travel, Toyota Innova. Ini untuk bapak pakai ke Kuala Namu. Cuma saya penumpangnya, saudara. Berarti kan di charter, saudara. Apa itu? Oh, sebelah. Berarti kan di charter untuk saya sendiri. Saya merasa terhormat loh, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita sudah menabur. Jadi hari ini mari evaluasi hidupmu. Corona ini masih panjang barangkali. Masih akan lebih sulit mungkin ke depan. Justru disitulah Tuhan perlu menyatakan berkatnya untuk kita. Bilang sama orang di sampingmu, semakin sulit dunia ini, semakin kau diberkati Tuhan. Asal kau mengerti tujuannya Tuhan atas dirimu, bilang begitu. Jadi ini gambar ini cukup untuk kita, saudara. Dalam perjalanan padang gurun menuju Kanaan, bangsa Israel sudah berkelimpahan. Kelimpahan itu mereka ambil dari Mesir. Dalam perjalanan kita menuju sorga, kita akan diberkati Tuhan. Berkat Mesir harus datang sama kita. Mungkin lewat dagangan kita, mungkin lewat dengan usaha kita, mungkin lewat dengan pekerjaan kita, mungkin lewat bisnis kita. Pendek kata, dalam perjalanan menuju surga, itu adalah tempat kelimpahan untuk kita. Jadi jangan salah prioritas dalam hidup ini. Saudara akan menyesal. Kenapa? Karena hidup ini kan hanya sepintas. Berjalan dari sini, nyampe di sini, selesai. Kita tidak bisa sudah berjalan di sini, mundur ke sini, nggak bisa. Anda tidak bisa memutar sekarang menjadi tanggal 18. Nggak bisa, udah lewat kemarin. Jadi hidup kita itu seperti berjalan dari satu titik, selesai di titik berikutnya.
Jadi jangan sampai kehilangan berkat kita di perjalanan, saudara. Jangan, rugi kita. Kita perlu menikmati kemurahan Tuhan sementara dalam hidup ini, saudara. Kalau belum saudara nikmati maksimal, perbaharui pengiringan saudara kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.